ini adalah lulusan terbaik dari ITSK, Institut Teknologi Sains Kesehatan Dr. Supraun Malang ya. Gabungan akupressure, akupuntur, dan refleksi Gadila Sujo itu berasal dari Korea Selatan ya. Kalau teman-teman semua bisa bikin rumah terapi di rumah teman-teman semua. Fungsi Moxa itu untuk menyalurkan hawa panas masuk, nanti biar Fitofreshnya itu masuk lewat pori-pori. Sujo sendiri itu memang harus pakai kalau kita membahas Sujo ya, dari telapak tangan aja, betul, kita bisa membahas anatomi seluruh tubuh manusia ini. Fitofresh ini dia memenuhi 3 unsur. Jahe itu unsurnya yang, peppermint unsurnya yin, lemon dia menetralkan. Keluhan bengkak jantung di bilik kanan. Untuk para duta homia dimanapun Anda berada, tentunya kalau kita mau mempelajari terapi Sujo, nah kita harus tahu dulu nih, Sujo ini kan berasal dari terapi timur ya. Nah kita harus tahu dulu nih, filsafatnya seperti apa. Kenapa kalau kita harus menggunakan terapi Sujo? Tapi filsafat daripada terapi timur itu sendiri seperti apa? Nah kita langsung tanyakan ke masternya langsung, Master Adi Cahyono ini yang siap untuk berbagi dengan teman-teman semua tentang filsafat daripada pengobatan timur. Gimana itu, Master Adi? Ya, jadi kita langsung aja ya. Ya, kita gambarkan terapi Sujo. Anggap aja ini di sini ada anatomi tubuh manusia di sini. Di tangan, di telapak tangan. Di telapak tangan. Ya, jadi gini, saya praktekkan. Jadi ini kepala manusia. Ya, ya. Ini anatominya. Ya, ini kepala manusia. Ini ada serviks. Ini ada paru-paru di sini. Kalau kita ingin mengetahui daerah abdomennya, berarti kita harus bisa menentukan garis medialnya dulu. Garis medial itu garis tengah. Garis tengah, baik. Benar. Tadi di sini garis tengahnya. Oke. Ini garis tengah ya. Ya. Berarti ini kalau garis medial, berarti ini ada apa? Ini ada kaki. Ini kaki ini. Oke, kaki ya. Ini tangan. Ya. Ini kepala. Oke. Ini ada serviks atau leher, baik, atau servikal. Ini ada paru-paru. Ya. Berarti ini kalau garis lateral, berarti ini ada umbilikus atau pusar. Oh, umbilikus itu pusar. Di sini semua ini ada abdomen. Abdomen itu perut. Oh, perut. Oke. Terus area lambungnya sendiri, ini ada titik Kuan Yin namanya. Kuan Yin ya? Ya, lambung atau perut. Oh, lambung di situ. Ya, berarti di sini lambungnya. Oke. Berarti di sini ada pubis. Ini ada pubis. Pubis itu apa? Pubis itu garis antara abdomen sama kemaluan. Oh, siap. Ini ada pubis. Nah, di sini ada organ-organnya. Jadi ini apa namanya? Paru-paru. Berarti posisi lambung di sini. Jadi kalau kita praktekkan seperti ini. Nah, nah ini kaki, ini tangan. Ini kepala. Oke. Yang dalam, jari dalam ini kaki, yang ini tangan ya? Iya. Mas Radi. Ini kaki, ini tangan. Oke, baik. Unsurnya yin. Unsurnya yin. Ini yang sebelah. Ini oh, sebaliknya adalah yang. Iya. Oke, ya. Ini yang. Berarti garis medialnya di sini atau garis tengahnya. I see. Ini kalau di akupuntur, ini semua wilayah titik BL. Titik BL itu titik kandung kemih. Kandung kemih, baik. Misalkan nih, ada kasus orang ini terkena LBP atau low back pain atau sakit pinggang. Oke ya. Jadi kita cukup pakai ini Fitofresh. Iya. Pasti harus pakai Fitofresh, harus pakai minyak. Iya. Jadi untuk menstimulasi dulu minyak. Misalkan sakit punggung nanti diurut aja di sini. Mana yang sakit ya ditekan gini. Oke, dicari sampai mana yang sakit. Iya. Baru kita tekan. Oh, kita tekan sampai terasa nyaman. Habis itu kita kasih Moxa. Oh, Moxa. Fungsi Moxa itu untuk menyalurkan
hawa panas masuk. Nanti biar Vitofresh-nya itu masuk lewat pori-pori. Oh, lebih maksimal Lebih Vitofresh-nya. maksimal. Oke. Karena di Sujo sendiri itu memang harus pakai minyak. Iya. Berarti bedanya kalau Sujo dengan akupresser, dengan akupuntur. Kalau akupresser kan ada Harus alat, pakai ini. alat apa namanya ini? Kayu, itu namanya stick finger namanya. Stick finger. Ini akupresser pasti pakai ini. Harus pakai itu. Kalau pakai ini. kalau nggak pakai ini namanya refleksi. Makanya saya tadi ngasih penjelasan antara akupresser, akupuntur dan refleksi. Kenapa? Kenapa saya bilang refleksi? Karena titiknya ini ada di tangan dan kaki. Dan refleksi itu juga tangan dan kaki. Titik-titiknya. Betul sekali. Oh, berarti kita juga udah nggak, kalau Sujo nggak perlu kayak akupuntur ya, menggunakan jarum nggak perlu ya. Betul. Karena kalau Sujo ini tidak boleh melakukan tindakan invasif. Kalau misalkan melakukan tindakan invasif itu harus orang-orang yang sudah profesional. Oke. Jadi amannya di situ ya. Betul sekali. Kita nggak perlu pakai alat apapun. Sama semua. Ini sama semua kalangan ya. Sama semua kalangan. Ini keren banget. Jadi kalau bicara tadi saya tertarik dengan yin dan yang. Kalau secara filsafat pengobatan timur itu apa sih yin dan yang itu? Iya, dari kalau kita membahas yin yang. Yin yang itu kalau di Chinese itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada yin kalau nggak ada yang. Tidak ada yang kalau nggak ada yin. Jadi konsep dari timur Chinese medicine atau TCM itu adalah yin yang. Kalau kita membahas yin yang, ya kita membahas hidup. Oke. Jadi misalkan nih, tubuh kita dalam keadaan yin atau dingin. Nah, jadi yin itu bisa diartikan dingin, malam, lembab. Kalau yang itu bisa diartikan panas, siang, laki-laki. Kalau yinnya perempuan, yang laki-laki. Karena semua kehidupan di dunia ini itu pasti berpasangan. Sama halnya dengan organ tubuh manusia. Kita ambil contoh ya, lambung itu berpasangan dengan limpa. Lambung berpasangan dengan limpa, karena lambung dan limpa ini, apalagi lambung dan limpa ini pasangan sejati. Kalau kita membahas masalah lambung, ya bahasanya juga limpa, tidak boleh dipisah. Kalau kita membahas ginjal, itu berpasangan dengan kandung kemih, tapi mereka tidak pasangan sejati. Pasti ada berpasangan semua. Tapi di dalam pasangan itu tadi pasti ada dua unsur, itu namanya yin dan yang. Berarti kalau tadi yin di sini, yang di sini. Itu organnya beda. Kalau dari anatomi tubuh seperti ini, kalau dari dan yang itu di mana? Sama. Jadi kalau kita membahas Sujo, dari telapak tangan aja, kita bisa membahas anatomi seluruh tubuh manusia ini. Keren banget, dari telapak tangan ini. Cuman dari telapak tangan saja. Anatomi tubuh manusia seluruhnya. Kalau yin dan yangnya ini di mana? Kalau misalkan di tubuh manusia ini kita gambarkan di patung peraga ini, yinnya di sini, yangnya di sini. Yinnya di depan, yangnya di belakang. Betul. Ini keren banget nih. Jadi kalau lihat dari yang oleh Master Adi, kalau bicara soal yin dan yang, yin itu dingin, yang itu panas. Nah, ini mumpung ada produk Vitofresh nih. Kalau produk Vitofresh ini kan dia ada dingin dan ada panas. Apakah juga termasuk yin dan yang juga? Ya, tadi kalau membahas Vitofresh ini, dia memenuhi 3 unsur. 3 unsur malah. 3 unsur malah terpenuhi dia. Terpenuhi ya. Ada kandungan jahe. Jahe itu unsurnya yang panas. Ada kandungan peppermint, dia unsurnya yin. Terus ada kandungan lemon ya. Itu dia menetralkan. Betul sekali. Dari ketiga unsur ini memenuhi dalam tubuh manusia. Ini keren banget ya. Vitofresh itu ada 3 unsur yang kalau di TCM, apa sih artinya TCM itu? Traditional Chinese Medical. Medicine ya? Medicine. Ini keren banget. Jadi kalau pengobatan timur, ini kayaknya masuk banget nih. Vitofresh cocok banget. Makanya kenapa Sujo nanti, terapi Sujo nanti itu wajib menggunakan Vitofresh. Nah, teman-teman semua, untuk keseruan kami berikutnya, pastikan teman-teman semua selalu ada video-video kami berikutnya.